Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam jumpa kembali dalam permenungan Verbum Domini pada hari ini. Di hari yang penuh rahmat ini, mari sejenak kita bermenung bersama akan sabda Yesus, terutama pesan-pesan yang menggugah dan juga akan menjadi bekal sabda kita pada hari ini. Kita akan mengawalinya dengan mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudara dan saudari yang terkasih, Injil Matius yang menjadi titik pijak permenungan kita pada hari ini sesungguhnya sebuah undangan bagi kita untuk bersama-sama melihat dan mengetahui kira-kira tujuan kedatangan Yesus itu apa, dan juga apa hubungannya dengan hukum Taurat. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, berbicara mengenai hukum Taurat bagi orang Yahudi ialah hukum Musa dan kitab para nabi, merupakan pewahyuan dari Allah. Oleh karena inilah kitab-kitab ini sangat dijunjung tinggi dan dijadikan sebagai pegangan hidup. Kitab Taurat yang adalah pewahyuan Allah dan juga pegangan hidup, rupanya disalah tafsirkan oleh para ahli Taurat. Hal ini dapat dilihat dari kata-kata Yesus yang mengatakan demikian, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya." Pengajaran Yesus yang radikal dan penuh wibawa ini mengandung reaksi dari para muridnya. Seakan-akan Yesus mau meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus menegaskan bahwa kedatangannya justru untuk menggenapi apa yang kiranya telah tercacat karena ditafsirkan secara tidak sempurna oleh para ahli Taurat. Yesus mengajarkan kita untuk memahami, menghayati, mengamalkan, serta mengajarkan hukum Taurat, hukum Tuhan secara dalam keutuhannya. Sabda itu harus dicecap secara keseluruhan, baik itu pesan-pesan menarik dan juga pesan yang mengecam atau yang menuntut perubahan sikap hidup yang radikal di pihak kita. Dan sikap penyempurnaan hukum Taurat ini rupa-rupanya mendapat tanggapan dari para ahli Taurat. Sangka mereka bahwa kedatangan Yesus untuk meniadakannya. Respon Yesus pun sangat jelas bahwa sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Bapak, Ibu, sesama saudara dan saudari yang terkasih, bertalian dengan ini, kita dapat melihatnya dalam kehidupan orang Yahudi, yakni mereka yang berubah menjadi pengikut Yesus. Dan mereka juga adalah orang yang menempatkan Yesus sebagai kegenapan hukum Musa dan para nabi. Artinya hukum Musa dan para nabi itu memang masih tetap berlaku. Oleh karena itu kitab-kitab ini harus dilaksanakannya. Dan bagi orang-orang Kristen, Yesus itulah orang yang paling sempurna melaksanakannya. Maka ikutilah Yesus sebagai penggenapan kitab-kitab pewahyuan Allah. Karena Yesus sendiri adalah wahyu Allah, Ia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Bapak, Ibu, para saudara yang terkasih, di zaman kita dewasa ini, banyak peraturan dan hukum yang beredar. Dasarnya tetaplah sama, yakni demi keselamatan manusia dan menegaskan cinta ilahi.
Inilah yang seharusnya menjadi kriteria kita dalam menerapkan hukum. Lalu satu pertanyaan kecil untuk kita ialah, apakah kita sudah termasuk orang yang tergerak atau orang yang bergerak di jalur ini? Para saudara dan saudari sekalian, inti persoalannya adalah bukan pada tradisi ini boleh atau tidak dilaksanakan, melainkan sudah sejauh manakah kita menghidupinya secara benar. Dalam masa Prapaskah ini atau dalam masa retret agung ini, kita diundang untuk semakin memahami dan menghayati misteri Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Kristus semakin menjadi pusat hidup kita, dan hidup kita pun diarahkan sesuai dengan apa yang dikehendaki Yesus, serta belajar untuk mentaati dan menghidupi sabda itu secara utuh. Janganlah kita membawa prinsip suka tidak suka ketika kita mengecap sabda Allah, karena hal itu akan membatasi kita untuk menimba kekayaan sabda Allah, bahkan mengurangi kekayaan dari sabda itu sendiri. Yesus ingin meluruskan dan mewujudkannya secara nyata. Dalam mewujudkannya, Yesus berhadapan dengan kenyataan yang tidak mudah akibat banyak benturan dengan orang-orang Yahudi. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih, hukum yang membebaskan manusia dari segala hal yang membelenggu. Menghayati dan mengamalkan cinta kasih merupakan bentuk nyata dari hidup dan misi Yesus yang datang untuk menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Semoga kita sekalian diberkati. Amin.